Oke, ya Sziasztok maksudnya halo dalam bahasa Hongaria. Nah, jadi, Stipendium Hungarikum sendiri itu memang beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Hongaria. Kalau LPDP, dia dikelola oleh Kementerian Keuangan, maka kalau Stipendium Hungarikum dia dikelola oleh Tempus Public Foundation sebagai donor. Tapi sifatnya G2G ya, jadi government to government, sehingga, dalam prosesnya nanti itu ada kemitraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, bahasa yang dipakai nanti untuk selama studi, itu ada bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau kalian tertarik belajar bahasa Hongaria dan mungkin ada yang sudah bisa bahasa Hongaria, kalian bisa mengambil kelas dalam bahasa Hongaria dan itu sangat dimungkinkan. Dan program yang disediakan itu full time dan part time. Nah, mungkin, seperti beberapa beasiswa yang diberikan oleh negara non berbahasa Inggris, kalian diwajibkan untuk belajar bahasa Hongaria dan itu, nanti ada kaitannya, ada konsekuensinya dengan beasiswa kalian dan selama kalian menerima beasiswa itu, kalian harus menetap di Hongaria. Nah, sistemnya dia itu sistem kredit ala Eropa yang sudah disetarakan melalui, Bologna Process yaitu ECTS. Nah, nanti kalian, untuk orang Indonesia nanti kalian bisa memilih, satu di antara 1.398 program studi yang tersebar 30 kampus di 16 kota. Nah, untuk Indonesia kali ini 100 kuotanya. Jadi, eee beasiswa stipendium Hungarikum atau SH ini bisa menerima hingga 100, awardee untuk orang Indonesia. Nah, di sini perbedaan antara, yang S1, S2, dan S3. Jadi di zamanku dulu itu hanya nerima S2 dan S3, sekarang bisa S1. Nah, S3 ini diprioritaskan. Jadi karena tadi kemitraan G2G antara, Tempus Foundation dengan, Kemendikbudristek itu kita 100 tapi 50-nya itu anak S3, nah sisanya itu S1, S2 diperebutkan. Cuman memang, selama ini yang lebih banyak mendaftar ya S2. Nah, biaya pendidikan tuh full ditanggung. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal, biaya perkuliahan, tuition fee dan lain-lain, yang sifatnya, teknis pembelajaran. Nah, untuk biaya hidup itu berbeda. Kalau anak S1, S2 dia yaitu 1,7 juta per bulan. Sedangkan kalau anak S3 5 juta, di 2 tahun pertama, tapi naik nanti jadi, 7 juta ketika kalian sudah, naik dari PhD student jadi PhD candidate. Karena kan 2 tahun pertama kalian kuliah S3, nanti setelah kalian nanti kompleks exam atau ya istilahnya ujian kompre lah kalau di Indonesia, 2 tahun sisanya itu jadi PhD candidate full penelitian dan mungkin ada kewajiban mengajar. Jadi akomodasinya juga ya 1,5 juta, 1,5 juta, terus, asuransi kesehatannya itu hingga 2,5 juta sih per tahun per orang. Jadi nanti kalian ngurus visa pun juga gratis. Cuman catch-nya adalah, mungkin dibandingkan dengan beasiswa yang lain, beasiswa ini tidak menanggung keberangkatan atau kepulangan mahasiswa Indonesia dari Indonesia ke Hongaria dan sebaliknya. Terus untuk kelas bahasa nih, nah untuk S1, S2 gratis, tapi kalian wajib. Nah konsekuensinya kalau misalkan nanti kalian setelah belajar selama setahun, terus kalian nanti dites gitu, ternyata tesnya itu di bawah nilai minimal lah, kalian nanti ada kayak pemotongan beasiswa. Aku lupa berapa persis ininya pemotongannya karena sejujurnya aku adalah angkatan terakhir yang tidak dikenakan kewajiban belajar bahasa Hongaria. Jadi angkatan diterima 2020 dan nanti seterusnya itu wajib. Nah, S3 bisa belajar bahasa Hongaria dan gratis, tapi tidak diwajibkan. Nggak ada juga uang kayak kalau LPDP kan ada kayak uang buku, uang penelitian, kayak gitu-gitu. Maka kalau di SH nggak ada. Nah,
Ini mungkin yang agak merepotkan ya buat teman-teman dari Soshum, karena untuk sekarang, mulai tahun 2020 sampai sekarang, kayaknya pemerintah Indonesia itu hanya memprioritaskan, eee, penerimaan beasiswa dari yang klaster agro, terus kemudian untuk Soshum ekonomi saja, tapi ada kok public policy. Nah, terus kemudian ilmu alam, teknik, ilmu komputer, IT, olahraga. Jadi agak kesulitan kalau misalkan, kan saya HI ya, teman-teman yang mungkin kayak dari HI, itu mungkin yang agak relate untuk jurusan S2-nya ya public policy, karena kebetulan di Corvinus University itu ada public policy and management, jadi gabungan antara public policy dan ilmu ekonomi gitu. Nah, jadi mungkin itu yang untuk anak sospol itu mungkin bisa relate ke situ. Beda sama S3 yang semua ya. Kalian nggak peduli mau jurusan apa itu bisa. Tapi kembali kriterianya tergantung ke jurusan atau kampus masing-masing. Nah, kalau lama studi di S1 Hongaria itu 3 tahun, kalau S2 itu sebenarnya umumnya 2 tahun, tapi kalau kalian kuliah hukum dia cuma setahun. Terus um, kalau S3 4 tahun. Nah, jadi kalau di S1 S2 kalian kewajibannya hanya skripsi atau tesis dan ada ujian negara. Jadi ujian negara ini adalah kayak semacam kompre, tapi statusnya seperti ujian nasional. Jadi kalian nanti kayak oral test, ditanya kemampuan-kemampuan dasar dalam, misalkan aku ilmu HI, ya aku nanti ditanya teori HI, hukum internasional, kebijakan luar negeri, konsep-konsep seperti yang mendasar seperti itu yang bakal diujikan. Nah, kalau S3 itu ujian negaranya diganti kompleks exam. Jadi setelah 2 tahun kalian kuliah 4 semester berarti kan, nah itu kalian akan dites seperti ujian negara. Kalau kalian nggak lolos, kalian ini selesai, nggak bisa lanjut lagi S3. Jadi PhD student kalian hangus dan ya kalian nggak lulus ibaratnya. Tapi kalau kalian lulus, kalian jadi PhD kandidat dan kalian melakukan penelitian untuk disertasi. Nah, untuk magang ini beda ya kebijakannya tiap kampus, tapi biasanya S1, S2 sama S3 itu nggak wajib magang sih. Yang biasanya wajib magang itu S1. Jadi kalian harus lihat kampus atau program studi terkait soal itu. Nah, di sini itu bisa perpanjangan masa studi. S1, S2 itu maksimal setahun, dua-duanya juga setahun sih. Cuman kalau S1, S2 kalian masih bisa perpanjang studi untuk ambil mata kuliah, tapi kalau S3 kalian hanya bisa 1 tahun perpanjangan hanya untuk proyek disertasi kalian. Dan nah ini enaknya kalau di SH adalah kalau kalian misalkan mau ganti kampus di tengah jalan, kalian bisa dan kalian bisa transfer kreditnya. Tapi kembali lagi kebijakan kampus masing-masing. Cuman itu sangat dimungkinkan. Kalau persyaratan umum, maksudnya eligibility ya, itu ya tentu non warga negara Hongaria kita jelas bisa. Rekomendasi dari mitra ini maksudnya adalah nanti ketika kalian proses pemberkasan untuk pendaftaran SH di sistemnya, itu nanti kalian hanya akan bisa lanjut ke tahap seleksi kampus, maksudnya diwawancara atau dites oleh kampus tersebut apabila kalian di tahap pemberkasan itu lolos. Dan biasanya tahap pemberkasan ini tuh disaring oleh Kemendikbudristek sendiri. Makanya itulah sistem kemitraan yang dijalin di SH. Jadi dari Tempus Foundation sebagai donor itu nggak bisa serta-merta milih, tapi pasti disaring dulu sama Kemendikbudristek. Nah, dia itu minimal 18 tahun per 31 Agustus dan layak ini maksudnya kalau kalian lulus di seleksi kampusnya, seleksi prodinya. Nah, ini timeline-nya untuk pendaftaran. Ini per siklus kemarin ya, yang terakhir ini. Cuman umumnya tanggal dan bulannya itu tetap. Jadi hanya tahunnya aja yang beda. Tapi tanggal-tanggalnya ini kurang lebih template lah tiap tahun. Nah, pemberkasan ini yang penting. Nah, nanti
kalian membuka website apply.stipendiumhungarikum.hu. Jadi kalian bisa cek di sini program studi yang kalian minati itu ada nggak? Karena kan khusus orang Indonesia ya. Jadi kalian nanti ketika mengklik website ini, kalian pasti akan ditanya apakah Anda warga negara Indonesia. Anda harus jawab ya, karena kalau tidak tapi Anda ini nggak bisa, karena Anda harus mendaftar sesuai kewarganegaraan, sesuai dengan nationality-nya. Nanti bisa dicek di sini, di program ini ada nggak program yang kalian mau. Nah, nanti kalau aku dulu kayak gini, pilihannya international student, international relations di Corvinus dan di Budapest Business School. Pilihannya itu waktu itu. Nah, nanti ini berbagai formulir di website, di sistemnya yang akan kalian hadapi. Kalian nanti harus ngisi kontak, mulai dari email, alamat, telepon. Terus residensi ini maksudnya adalah kalau kalian punya tempat tinggal atau resident permit di Eropa ya. Jadi kalau nggak ada, nggak bakal diisi kok. Nah, terus kemudian ada yang data diri kayak nama ibu, nama kalian, gender, kewarganegaraan, terus kemudian nama orang tua, terus kemudian bahasa yang kalian bisa, terus kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan terakhir, dan aktivitas dan lain-lain. Termasuk nanti motivation letternya itu nanti diisi di form di websitenya. Jadi kalian tidak mengunggah dokumen, tapi kalian mengisi di borang online-nya. Jadi nanti yang akan di checklist itu ya proficiency bahasa, transkrip, terus kemudian kesehatan, paspor, sama karena kalau waktu itu daftar bachelor master ya, jadi perlu ada bachelor certificate atau ijazah sarjananya. Nah, ini yang menarik. Jadi tergantung prodinya, mereka bisa menerima hanya TOEFL doang atau hanya IELTS doang atau bisa semuanya. Jadi di Public Policy and Management di Corvinus itu contoh di mana dia bisa bahkan nerima Duolingo. Jadi Duolingo kan punya tesnya sendiri. Nah, itu kalian bisa pakai itu. Makanya perlu dicek tiap kampus itu ketentuan bahasanya seperti apa. Dan memang mulai sekarang kalian juga harus mulai investasi waktu, finansial kalian untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris. Karena idealnya kalian harus ngambil ujian itu kayak 1 bulan atau 2 bulan sebelum pendaftaran dibuka. Sebenarnya makin mepet lebih baik, cuman kan belum tentu kalian puas dengan nilai IELTS kalian atau TOEFL IBT kalian, jadi perlu ada jeda waktu. Dan kan itu mahal juga, uangnya nggak sedikit yang harus digelontorkan. Nah, untuk dokumen identitas ya kalian perlu KTP, paspor. Nanti biasanya yang ditanya paspor sih, yang untuk nanti diunggah di sistem. Jadi saranku juga kalian sudah mulai memiliki inventaris di cloud, soft file-nya KTP kalian, paspor kalian. Terus kemudian ya memang karena aku waktu itu master ya, temanku ada yang master juga bareng aku, dia sisa paspornya 1 tahun, ya masih bisa buat mendaftar beasiswa ini. Tapi nanti akan kerepotan ketika di Hongaria karena kalian harus ngurus residence permit. Karena residence permit kalian nanti atau izin tinggal kitasnya orang Hongaria nanti itu akan mengikuti masa berlaku paspor. Jadi jika belum punya, kalian ini pastikan sudah punya. Nah, ini legalisasi. Ini agak rumit sih. Di zamanku Indonesia itu belum mengadopsi sistem apostil. Jadi apostil ini kayak semacam penyetaraan legalisasi di seluruh dunia. Nah, waktu zamanku, karena Indonesia belum punya apostil, sistem itu, jadi kita pakai sistem legalisir diplomatik. Yaitu pertama harus dilegalisasi oleh kampus. Kalau kampus tidak menyediakan, berarti kalian harus legalisir notaris. Nah, lalu kalian bawa itu ke Kemenkumham, lalu buat permohonan di administrasi hukum publik, lalu ikuti prosesnya dan bayar.
Nah, nanti kalian harus datang ke tempatnya langsung untuk minta kayak semacam stiker legalisasi yang ada QR code-nya waktu itu. Nah, setelah itu ditempel di dokumen yang ingin kalian legalisir, tadi kalian harus bawa itu ke legalisasi Kemenlu. Nah, di legalisasi Kemenlu ini nanti akan ditempel stiker juga. Jadi ikuti proses dan bayar aja habis itu. Habis itu kalian baru bawa ke Kedubes Hongaria di Jakarta. Baru dokumen yang tadi sudah legalisasi kampus atau notaris, legalisasi Kemenkumham sama Kemenlu, baru bisa dilegalisasi di Hongaria, di Kedubes Hongaria, di konsulatnya ya maksudnya, di layanan konsulernya. Nah, itu nanti kalian bisa ambil sendiri atau dikirim. Dan kalau bisa ini apa namanya di scan juga ya, karena kan nanti setelah semua legalisasi selesai, kalian harus nge-scan terus kemudian diunggah ke sistem. Nah, kalau sekarang karena Indonesia sudah mengakui apostil, aku kurang begitu paham prosesnya karena aku nggak ngikuti lagi. Tapi setauku karena Indonesia sudah mengakui apostil, maka prosesnya hanya berhenti di legalisasi Kemenkumham. Nah, tapi teman-teman mungkin yang tertarik harus mendalami legalisasi Kemenkumham ya, karena kan sudah apostil, jadi prosedurnya mungkin berbeda. Apakah masih harus ke Kemlu lagi atau bagaimana? Kurang paham aku. Nah, sertifikat medis kalian bisa download di link ini. Intinya adalah ya ini dalam bahasa Inggris dan mencakup AIDS, hepatitis B, C, terus ada apa namanya scan atau X-ray dan lain-lain. Nah, dulu zamanku nggak ada yang untuk apa namanya pernyataan pernah mengalami apa mengidap COVID atau enggak. Kalau sekarang ya harus ada. Jadi nanti kalian ke rumah sakit itu minta kalau bisa apa namanya yang berbahasa Inggris hasilnya. Dan aku menyarankan di bulan Desember sih, karena kan makin dekat dengan deadline, tetapi masih ada waktu lah. Dan kalian perlu alokasi dana untuk itu. Karena untuk sebanyak ini, pasti uang yang dikeluarkan nggak sedikit. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Jogja, aku dulu tes di Panti Rapih itu habis 1 jutaan lah untuk semua itu tadi. Nah, ini untuk surat motivasi. Tadi kan nggak, maksudnya surat motivasi ini tadi kalian hanya perlu ngetik di borangnya. Tapi kalau kalian tulis di Word itu sepanjang 1 halaman aja sih, kalau bisa. Kalau bisa tidak lebih dari 2 halaman. Jadi nggak ada format resmi sih untuk kampus atau prodi, tapi intinya poinnya adalah menjelaskan siapa Anda, latar belakang dan minat, pengalaman studi karir, mengapa kok milih program itu, relevansinya sama karir Anda atau pengembangan pengetahuan Anda, terus rencana Anda setelah nanti lulus, itu seperti apa. Jadi akan lebih baik juga bila teman-teman nanti untuk mengurus soal motivasi ini, kalian minta teman atau rekan sebaya kalian untuk feedback mereka lah, supaya motivation letter kalian tuh makin bagus, makin meyakinkan, dan peluangnya untuk diterima beasiswa makin tinggi. Apalagi kan yang menyaring duluan adalah Kemendikbudristek ya. Jadi mungkin motivation letter ala-ala LPDP yang kontennya ala-ala LPDP itu bisa masuk. Nah, ini kalau kalian yang ingin daftar program studi seni dan musik bisa banget. Tapi ada portofolio yang harus kalian kirimkan atau unggah. Ya kayak gini sih, apa karya-karya seni kalian dalam bentuk audio atau visual itu harus diinventariskan dan kalian bisa pilih untuk mana yang mau kalian unggah ke sistem sebagai bahan pertimbangan seleksi. Nah, ini untuk yang S3 butuh surat rekomendasi, terus rencana penelitian dan pernyataan supervisor. Kalau surat rekomendasi ya dosen kalian, tapi bukan berarti kalian nggak bisa minta dari tempat kerja kalian, selama itu relevan ya bidangnya. Dan nggak ada format khusus juga sih, tapi apa namanya kalau bisa kalian
untuk membuat surat rekomendasi ini kan kalian harus punya hubungan baik dengan dosen, agar lebih personal, tapi lebih komprehensif dan lebih objektif, tapi dalam konteks positif. Sehingga, rekomendasi dari dosen kalian atau tempat kerja kalian nanti itu bagus dari segi apa namanya, kontennya, dan bisa membuat peluang kalian diterima lebih baik. Rencana penelitian, ya ini sih, kayak 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 seminar proposal lah kalau di apa namanya, divisi Pol, bikin apa namanya, rencana penelitian seperti itu. Kayak kalian mau sempro apa, skripsi. Nah, kalau pernyataan supervisor ini yang artinya adalah kalian harus mendekati profesor di kampus di mana kalian akan tuju. Karena kan namanya S3 ya, kalian hubungannya nanti ya sama profesor. Jadi kalau kalian sudah mulai mendekati profesor tersebut, kemudian profesor itu sepakat untuk memberikan kalian, rekomendasi bahwa saya mau mengampu dia sebagai, bimbingan saya nanti selama doktoral, wah itu oke banget. Dan memang itu pendekatannya harus incremental sih, pelan-pelan, tapi berprogres. Jadi mulailah mengalokasikan waktu untuk, mendalami profil akademik profesor dan afiliasinya. Itu bisa membuat kalian lebih dalam lagi untuk TP-TP ke profesornya, dan profesornya juga akan tertarik sama kalian. Kenapa Hongaria, harus diakui mungkin dibandingkan dengan negara lain kayak Inggris atau Jerman atau mungkin Prancis, mungkin kalah pamor ya. Cuman beberapa kampus di Hongaria itu, salah satu yang terbaik lah di Eropa Timur. Bahkan mungkin di Eropa ya. Contohnya adalah kampus kalau di Corvinus, itu ada jurusan, Regional Environmental Economic Studies. Ini anak Visipol sebenarnya bisa daftar, cuman kalian harus punya, kredit yang bisa membuktikan kalau kalian pernah ambil kelas ekonomi, karena itu penting sih. Nah, itu peringkat 39 terbaik di dunia untuk Regional and Environmental Economic Studies. Nah, termasuk juga yang, tourism management-nya itu terbaik nomor 13 se-Eropa. Dan untuk International Business School, itu, apa namanya, MBA in Data Driven Management-nya terbaik nomor 2 se-Eropa Timur. Bahkan beberapa kampus kayak biokimia, jurusan engineering, food science, energi, di bidang energi, kardiologi itu termasuk yang paling bagus lah di Eropa Timur. Ini menurut, banyak sumber ya, Eduniversal Ranking Best Master, menurut QS, THE, dan menurut Skimago Institution Ranking. Terus biaya pendidikan juga relatif lebih murah kalau di Hongaria dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain. Walaupun ini ya sama mahalnya dengan yang mungkin, kelas di Indonesia yang mungkin mahal ya. Cuman ini relatif sangat murah bila dibandingkan dengan Eropa, pada umumnya. Walaupun mungkin kalau bandingannya Jerman kan, gratis ya. Ada beberapa program yang memang gratis bahkan untuk international students, tapi sebagian besar ya untuk non Uni Eropa, non European Economic Area itu harus bayar lebih. Nah, dari segi biaya hidup, kalau dibandingkan dengan Jakarta ya, Budapest tuh ternyata harga sewa, properti kayak maksudnya sewa akomodasi itu lebih murah daripada di Jakarta. Kalau harga restoran jelas lebih tinggi, karena memang harga makanan di Eropa tuh mahal-mahal. Mereka tidak seperti di sini yang, apa namanya, sembako dalam artian, stok sembako, musiman itu banyak dan harganya memang jatuh. Kalau di sana itu mahal. Nah, dan memang walaupun harga sembako secara umum di Budapest itu lebih murah dibandingkan dengan di apa di Jakarta, tapi memang kalau soal harga makanan yang warung, resto atau kedai makanan atau kafe gitu mahalnya ya mahal banget. Makanya
ini menekan mendorong kayak orang-orang kayak aku itu untuk lebih sering masak selama hidup di Hongaria. Dan juga, mmm, dengan uang segitu tadi meskipun harga akomodasi 1,5, harga, biaya hidup cuma 1,7 juta, tapi, kalau kalian tinggal di luar Budapest, karena banyak kampus loh selain di Budapest itu, kalian bisa lebih hemat. Jadi bayangkan dapat, flat studio di sana itu sudah flat studio yang cukup luas lah, gitu. Dan kalau kalian tadi untuk berhemat, itu bisa banget karena kalau kalian ini masih ingin menyesuaikan dengan lidah Asia, ada toko Asia, toko sembako Asia, halal, dan pasar tradisional dan kayak Spar gini, kayak semacam Indomaret, eh, atau Superindo lah kayak gitu, itu lengkap sih. Jadi kalian mau kalau kalian concern soal halal, makanan halal, bahan makanan halal, di Budapest juga banyak. Tapi memang kebanyakan ya di Budapest. Kalau di luar Budapest agak kesulitan untuk cari bahan makanan yang harus halal gitu ya. Nah, kalau ini mah, pemandangan ya baguslah, kalau kalian menyempatkan waktu untuk jalan-jalan di Hongaria, karena kan tujuan kalian beasiswa itu mewajibkan kalian menetap di Hongaria adalah kalian tuh bisa jalan-jalan Hongaria, explore Hongaria. Bahkan kalau kalian beruntung dan memang punya uang lebih, kalian bisa explore Eropa. Ini ya beberapa landmark di Hongaria yang bagus-bagus. Nah, kalau ini tokoh-tokoh orang Hongaria terkenal sih. Ada ya George Soros, kan di tengah ini pianis terkenal Hongaria, Franz Liszt. Kalau yang penggemar Real Madrid pasti tahu kalau yang sebelah pojok eh, kanan atas tuh Puskás Ferenc. Kalau yang ngerti model ya itu Barbara Palvin, itu orang Hongaria. Mungkin kalau yang ngerti sejarah Israel, sejarah Zionisme, nah yang pojok kanan bawah itu dia Theodor Herzl, dia pendiri Zionisme dan dia lahir di Budapest. Nah, ini para pemenang Nobel sih. Jadi Hongaria itu orangnya pintar-pintar, sejarahnya orangnya pintar-pintar dan bangsanya pintar-pintar. Jadi semua Nobel kecuali Nobel perdamaian itu sudah diraih oleh bangsa Hongaria. Jadi kalau kalian tahu Prezi, Microsoft Office itu pengembang pertamanya adalah orang Hongaria. Rubik, bolpen itu juga orang Hongaria yang menemukan. Kalian tiap hari mengkonsumsi vitamin C dalam tablet atau apa, itu yang pertama kali mengekstrak vitamin C orang Hongaria dan dia mendapatkan Nobel untuk itu. Nah, orang yang pojok kiri bawah ini tadi yang menemukan vitamin C. Nah, gimana sih kehidupan di Hongaria secara umum? Ya, kalian nanti akan dapat kayak mentorship lah. Jadi SH itu menyediakan fasilitas mentorship. Jadi kayak semacam kalau di anak HI itu mungkin ada buddy system ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Cuman ada mentor, ada mentee. Nanti kalian bisa tanya-tanya ke mereka tentang ini kehidupan perkuliahan baik di Hongaria. Dan mereka punya kegiatan-kegiatan untuk international student juga. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bonding, mingling, dan lain-lain. Dan kalian bisa ketemu berbagai mahasiswa dari seluruh dunia. Karena Hongaria memang makin ke sini tuh jadi salah satu destinasi pilihan untuk mahasiswa internasional melanjutkan studinya. Nah, ini komunitas diaspora di Indonesia ya. Jadi ada PPI Hongaria. Nah, PPI Hongaria ini punya kegiatan yang istilahnya berdampingan lah erat dengan kedutaan besar di Budapest dan juga Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC punyanya Kementerian Perdagangan di Budapest. Jadi kegiatannya macam-macam, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang sifatnya bonding, terus jadi terlibat dalam berbagai acaranya KBRI Budapest, termasuk ada itu teman-temanku yang
apa namanya, jadi penari, saman, kolaborasi sama teman-teman internasional waktu ada event, wisata di Hongaria. Jadi komunitas diaspora Indonesia di Hongaria itu, kalau sekarang jauh lebih banyak daripada zamanku dulu. Karena kan zamanku cuma 50 kuota, sekarang 100 tiap tahun. Jadi makin banyak lah. Dan bisa banget kalian kerja paruh waktu. Jadi kalau tadi kalian menghemat uang dengan membiasakan belanja di groceries, masak sendiri, nah kalian juga bisa meluangkan waktu kalian kalau nggak kuliah untuk kerja paruh waktu. Situsnya ada banyak kok di Hongaria itu untuk bisa cari tahu kerjaan tentang pekerjaan paruh waktu. Bahkan kalian bisa full time ketika lagi musim panas, karena musim panas kan orang nggak kuliah ya. Jadi bisa kok. Nah, tipe pekerjaannya bisa volunteering, kerja kasar, atau bahkan magang. Dan magangnya dibayar. Enaknya itu. Nah ini yang tadi aku bilang, kalau kalian tadi udah menghemat uang, terus kemudian menambah uang tambahan, ini bisa banget kalau kalian mau menghabiskan uang. Jadi tadi menghemat uang, menambah uang, sekarang menghabiskan uang. Karena Hongaria itu masuk wilayah Schengen, jadi residence permit kalian, paspor yang ada visa Hongarianya itu tadi, itu bisa membuat kalian pergi ke berbagai negara Uni Eropa lain dengan harga yang relatif terjangkau. Karena kalau pas zamannya lagi musim liburan atau lagi memang musim liburan gitu, kalian bisa pergi dari Hongaria dari Budapest ke Barcelona atau ke Paris itu hanya dengan harga Rp200.000, bahkan lebih murah daripada pesawat Jakarta Singapura atau Jakarta Surabaya atau Jakarta Bali malah. Jadi bisa banget kalau kalian mau jalan-jalan keliling Eropa. Jadi mungkin itu dulu dari aku. Mungkin kalau ada yang kurang lengkap dari penjelasan aku bisa menjelaskan lebih lanjut di sesi pertanyaan. Jadi terima kasih atas perhatiannya.